Alex Marquez kembali ke puncak klasemen. Selengkapnya hanya di Rose Podcast. Alex Marquez juara dunia? Bisa jadi. Ya. Karena konsistensi kan. Betul banget. Ini Karena Mark udah menang 8 kali tapi 2 kali crash, tetap aja dia poinnya di bawah Alex kan. Walaupun menangnya 8 kali itu. Betul. Dan memang konsistensi kan penting banget untuk kejuaraan dunia ya. Betul banget. Walaupun tipis-tipis ya angka apa? Tipis, gapnya. cuma 1 poin. Tapi nanti kita bahas. Kita Oke. Langsung aja menuju sprint kali ya, Dam? Boleh, kita bahas dari sprint dulu kali. Oke. Nih, langsung kita menuju sprint. MotoGP sprint di Jerez. Nah, ini Marquez sih berjaya di sini. Seperti biasa 2 Marquez. Kalau di sprint selalu 2 Marquez ya. Ya, ini 2 Marquez tidak tergantikan kayaknya. Tuh, ada Marc Marquez pertama, Alex Marquez kedua, Pecco ketiga, 4 ada Morbidelli, Aldeguer kelima, 6 di Gian Antonio, 1 2 3 4 5 6 full Ducati nih ya. Lalu ada Maverick Viñales akhirnya non Ducati yang terbaik. Lalu ada Bezzecchi, Joan Mir dan juga Pedro Acosta menempati posisi top 10 nih. Ya, senang sih ngeliat ada Viñales nih ya. Akhirnya. Salah satu favorit aku dari dulu sebenarnya deh. Betul. Oke, lanjut nih kita sedikit kulik balapan sprint. Gimana Quartararo sebenarnya bagus banget nih startnya. Betul. Startnya dia masih leading ya. Walaupun ada overtake dikit-dikit tapi dia langsung ambil lagi sampai lap ke 1,5 ya. 1,5. Nah, ini masih leading nih. Ini beberapa belokan sebelumnya nih. Mungkin tikungan ke-5 dan tikungan ke-6 dia crash. Sayang banget ya sebenarnya. Sebenarnya kenapa sih kok ini ada foto berikutnya nggak yang dia hampir jatuh gitu? Coba lihat kita foto berikutnya. Nah, ini deh nih. Di tikungan ke-6 lap kedua itu kan Mark slipstream plus powernya Ducati ya kita nggak heran lah kalau lawan Yamaha Mio Karbu ini kan ya. Lawannya Ducati udah ya bye-bye. Ya makanya. Tetapi di situ Quartararo tetap mau mempertahankan pemimpin balapan, dia tetap mau bertahan di posisi 1, dia late break. Tapi karena Mark juga ada di dalam, terus agak sedikit di belakang waktu di posisi dia ngerem itu, dia ada turbulence gitu yang berpengaruh sama aero kan. Di MotoGP era sekarang yang aerodinamisnya ekstrim ya, bisa dibilang ekstrim ya. Ya ada ketika dia ngerem ada Mark di samping, motor itu sedikit goyang, kebetulan juga dia ada di luar, jadi lebih kotor kan di luar daripada yang di racing line, akhirnya dia harus crash. Tapi kalau kita lihat interviewnya Quartararo kemarin, dia yang penting senang bisa berada di barisan depan lagi ya. Ya karena emang udah lama banget nih dia nggak di depan, bahkan pole ya, dia berhasil pole. Bahkan pole itu sensasional banget itu qualifying-nya kemarin. Betul. Nah, luar biasa sih sebenarnya, cuma sayang aja di sprint dia nggak bisa maksimalin. Berarti emang ini goyang gitu ya, kalau kayak Dirty Air-nya F1 gitu ya? Iya betul, kurang lebih kayak Dirty Air F1 ya karena aerodinamis sih ya, aerodinamis ekstrim kayak gini kan. Iya. Tapi emang Quartararo karena kalau kita lihat interview juga dia nggak bersaing untuk kejuaraan dunia, poinnya masih jauh, yang penting dia improve, mencapai confidence yang dia suka di atas motor Yamaha ini kan. Dia yang penting bisa battle di depan aja dia udah seneng naik lah confidence-nya, udah seneng gitu. Jadi dia nggak terlalu gimana lah kalau dia crash di sini. Mungkin sama kayak Viñales balapan sebelumnya ya, walaupun penalti. Dia komennya udah kayak menang aja udah sebenarnya kayak. Iya, yang penting progress lah gitu mungkin ya. Udah kecabut lah ini pakunya di kepala tuh kayak naik motor. Nih selanjutnya, ini antara Alex sama Pecco ya. Alex sih sebenarnya emang luar biasa banget kemarin ya dari quali sebenarnya. Kalahnya sama Mark jauh di depan. Di sini Pecco aja nggak bisa deketin Alex kan, nggak bisa lewatin, deketin aja kan nggak bisa kan dia. Iya. Akhirnya sampai finish kan tetap
Marquez Marquez. 1-2 ya. Ya. Nah, ngejauh Nah, juga ini tetap. menjauh. Emang kenceng sih. Ya, dominasi lah ini kalau yang di sprint ya. Iya. Antara Mark sama Alex di depan Ducati lain. Ducatinya pun mendominasi ya. Ya sebenarnya kayak gini nih, apakah masalah Pecco itu karena keluhan dia mengenai tangki bahan bakar yang katanya lebih kecil, dia nggak bisa iniin Dam? Yang untuk sprint kan beda tangkinya ya, yang kecil itu kan ya. Bisa jadi sih, bisa aja. Bisa aja, tapi walaupun sebenarnya pembahasan Pecco tuh punya teori sendiri yang menurut aku masuk akal. Tapi nanti kita bahas setelah main race deh. Kita setelah main race ya. Nah, kita habisin dulu foto-foto yang ada di sprint nih. Nah, ini sprint podiumnya ada 3 Ducati seperti biasa. Kita udah hampir setiap sprint pasti kita ngeliat orang-orang ini ya. Ya. Bahkan setiap sprint ya. Setiap sprint kayaknya ya orang-orang ini ya. Kecuali mungkin Pecco yang pernah diganti kayaknya. Oh iya. Morbidelli waktu itu ya. Betul. Ada Mark. Oh, kita kembali lagi mundur dikit. Ini ada Rossi. Mark, Alex, Pecco di podium. Nah, bolehlah kita lihat selanjutnya. Nah. Tapi di sprint kemarin itu kita lihat nama-nama yang familiar, yang bersejarah ya. Betul. Kemarin ya. Ada Valentino Rossi, 9 kali juara dunia, legend. Dan juga ada favorit aku. Nah, ini dia Dani Pedrosa. Gila. Udah menua ya, ingat banget dulu kayaknya nggak setua ini. Kayaknya kita juga yang tambah tua ya. Betul itu juga. Ya. Pedrosa kayaknya ngasih input banyak banget ke KTM. Ya, dari hari Jumat, Sabtu gitu kelihatan banget dia banyak ngasih input ke para pembalap sama mekanik juga ya. Ini dari hasil KTM sih sebenarnya minggu kemarin bagus banget ini. Ya, ini emang ya mau gimana pun Dani Pedrosa orang paling berpengaruh yang membuat KTM juga naik kan. Karena setelah keluar dari Honda bukannya direkrut di Honda malah ke KTM nih. Betul. Kalau untuk MotoGP era sekarang dibanding tadi ya ada Rossi sama Pedrosa gitu. Sebenarnya lebih berpengaruh Pedrosa di MotoGP era sekarang ya. Untuk motor mungkin Rossi sih kayak akademi pembalap aja gitu, jadi banyak pembalap Italia yang cukup perform gitu kan ya. Iya. Dari segi pengembangan Pedrosa jauh lebih berpengaruh ya. Betul. Karena langsung turun nih, kalau Rossi masih di belakang layar, dia balapan mobil udah nggak megang banget nih sama MotoGP. Ya udah nggak sering banget juga ada di pit kan. Ya sibuk sendiri, kalo udah Rossi, ngurus baby juga kali ya. Bisa jadi. Ya namanya bos ya, terserah ya. Terserah. Oke. Ini untuk yang di sprint ada lagi tambahan Dam? Paling tadi yang teorinya Pecco, tapi nanti kita bahas kalian di belakang deh. Oke. Nah ini berarti langsung aja ke hasil balapan, di mana Alex Marquez nih yang berhasil menjuarai balapan Jerez kemarin. Ini pertama kalinya ya dia. Ya. Betul. Disusul Fabio Quartararo. Wah ini luar biasa sih. Ini ngelihat non Ducati ada di podium ini menyenangkan sih. Aku suka banget nih. Berarti mulai kompetitif lagi nih pabrikan lain. Disusul Pecco Bagnaia, Maverick Vinales di posisi keempat. Bagus juga nih. Bagus. KTM bagus, top 10 semua. Iya. Kemudian Fabio Di Giannantonio. Nyebutnya susah kalau lengkap ya. DJ ya enak ya. Ya, Di Giannantonio. Iya. Nah, gitu ya. Iya, betul. Kemudian Brad Binder. Iya, Brad Binder, Pedro Acosta. Ini juga bagus-bagus. Ayo Ogura. Ini Bastian ini bahkan juga bisa masuk 10 besar. Betul. Kemudian Luca Marini menutup di posisi. Ini kalau dari top 10 yang di luar ekspektasi pastinya ada Alex ya, karena kemenangan pertama pasti ya. Lalu Quartararo bisa mempertahankan posisi 2-nya walaupun harus kalah sama Alex ya kan. Lalu 4 KTM semuanya di top 10. Apakah ini pertanda improvement dari KTM atau memang sirkuit ini spesifik cocok untuk KTM aja, kita nggak tahu ya. Belum tahu. Kalau tahun-tahun sebelumnya sih gitu, karena Pedrosa kan selalu wildcard-nya di sini ya. Lalu yang menarik lagi Ai Ogura, top Aprilia yang lain itu aku nggak tahu kemana sama sekali. Bezeki kan harus keluar di tikungan pertama lap ke-3 kalau nggak salah ya. Keluar yang lainnya, yang satu celaka masih belum balik. Ya Fernandes nggak tahu kemana. Iya. Disusul lagi di belakang dia tuh.
Ada yang nyusul loh. Heran. Udah jatuh loh. Oke, langsung kita menuju balapannya dulu, kita bahas pelan-pelan nih. Ini untuk startnya. Startnya bagus banget seperti biasa. Quartararo mempertahankan posisi pertama Justru karena dari start ke belokan pertama nggak jauh ya. Ya. Kalau jauh pasti Yamaha-nya kalah sama Ducati pasti sih. Iya, ini Mark yang justru keteteran kemarin, agak mundur sedikit, tapi Ya. Seru nih melihat di lap-lap awal. Sebenarnya bukan keteteran juga, tapi di sini Pecco harus lebih agresif Pecco waktu start, karena nanti ada pembahasan soal dirty air tadi. Iya. Di sini yang seru ada dua orang ini nih, Pecco sama Mark nih, kalau kita bacain pasti di kolom komentar langsung rame banget nih. Antara duo fans keras kubu ya. A dan kubu B gitulah Iya. ya ngomongnya. Ya, kalau kita bukan fans keduanya masalahnya ya. Iya betul. Seneng aja mereka perform battle itu tuh seru gitu loh. Soalnya jagoan aku ada di posisi 4. Finalis. Iya lagi, aku seneng juga finalis ini, cuma nggak yang gimana-gimana banget. Tapi yang seru nih sebenarnya ada di dua pembalap ini, karena seperti tahun lalu mereka battle lagi, kontak lagi. Walaupun nggak lama, kontaknya cuma 1 lap kayaknya ya. Ini bentar banget. Kita ada next fotonya nih. Nah, ini tikungan ke berapa ya? Tikungan ke 9. 9 ya? 9 per 8. Itulah pokoknya. Menuju tikungan Ferrari namanya. Ya, yang jelas ini Ferrari, Alex Ricci. Exitnya Marquez emang lebih jauh ya, agak ke kiri. Ketika mau kembali mungkin goyah atau kayak gimana waktu itu dong. Ini sih sebenarnya perbedaan racing line aja ya, karena sebelumnya kan side by side gitu ya. Nggak ada yang sengaja sih sebenarnya. Dan kalau lihat wawancara antara mereka berdua, nggak ada yang bilang lawannya sengaja. Marquez nggak ada bilang Pecco sengaja, Pecco nggak ada bilang Marquez sengaja. Nggak, ini murni racing incident aja, kontak. Ya perbedaan racing line umum lah, seperti biasa aja, nggak ada yang terlalu gimana. Jadi fansnya nggak usah heboh lah ya. Iya, kalau ngelihat juga normal aja ini mah. Marquez juga nggak ada indikasi tendensi buat ke kanan banget. Emang agak, kalau melihat replaynya bener-bener, liatin deh, dia itu ada kendali yang di luar kendali dia ya, ke kanannya itu tadi. Jadi di beberapa meter sebelumnya tuh yang masih ada biru-biru kan, dia agak ngelebar dikit ya, karena side by side kan. Normal lah, standar. Biasalah, ini namanya hard racing ya. Ini seru, malah ini yang seru. Iya. Tapi ya itu sayang ya. Sayangnya ini, ngagetin loh ini. Iya betul. karena masih belum siap battle yang tadi kan. Tadi kan seru banget. Kayak belum tuntas, anti klimaks ini jadi. Iya. Masih belum fokus, belum selesai tenangnya habis yang tadi, tiba-tiba jatuh. Lah. Ya, jatuh di tikungan ke berapa tadi? 8 mungkin? 8 ya. Ya, di lap selanjutnya ya. Selanjutnya ini sayang banget sebenarnya. Kita juga nantiin gimana battle-nya di pertengahan akhir balap ya. Tapi belum tengah balap pun udah jatuh Marqueznya. Baru 3 lap ya. Iya. 3-4 lap, sekitar lap segitulah. Sayang banget Marquez harus jatuh. Padahal kalau nggak jatuh, kayaknya seru dia ngejar cuma Pecco, tapi ngejar Quartararo-nya itu gimana gitu ya. Iya, dan battle sama Alex. Seru juga nih. Iya, pembuktian juga kan Alex. Betul. Oke, dan dia nggak nyerah loh. Dia masih bangunin motornya, balap lagi. Dia posisi 22 kalau nggak salah ya. Posisi terakhir 22. lah saat itu. Masih muter lagi. Untungnya jatuh ke kiri dan motornya dipegang sama dia, terus nggak rolling gitu ya motornya. Nggak barrel roll lah gitu. Masih bisa motornya. Selamat lah komponen lainnya ya, cuma bagian kiri aja yang walaupun kerusakan fairingnya sih lumayan ya, tapi nggak sampai yang parah banget, masih bisa dipakai, masih bisa dilanjutin lah. Jadi dia masih bisa recover beberapa posisi nih. Ya, sempat aku mengira bakal ada pengibaran bendera apa yang biasanya kalau di F1 itu warna hitam oranye gitu ya. Iya, hitam oranye. Tapi ternyata mungkin nggak ada kerusakan yang bisa menyebabkan hal yang berbahaya di trek, jadi diperbolehkan untuk lanjut mungkin. Ada beruntungnya juga Mark, crashnya fairingnya nggak sampai copot atau gimana ya, karena kalau nggak suruh masuk pit pasti kan. Jadi ini masih bisa lanjut. Nah, di depan ada Alex yang
langsung overtake Peko siapa namanya? Quartararo. Quartararo. Ya sebelumnya overtake Peko juga ya. Ya. Lalu overtake Quartararo di tikungan pertama lap 11 kalau aku nggak salah ya. Itu gila-gila juga ya Di ngovertake-nya. setengah balapan deh pokoknya. Dia Mm-mm. overtake tikungan pertama agresif tapi harus. Ya, karena Kenapa harus? Mm-mm. Nanti kita bahas. Oke, ini ditunggu banget nih. Kenapa harus kayak gitu ya? Ya harus agresif. Nah, Harus ini juga agresif. Marquez juga recover beberapa posisi ya ini sampai yang agak seru dia lawan Pak RT nih, Pak Alex RT, Espargaro. Alex. Posisi 14 waktu itu. Karena beberapa pembalap di depan berjatuhan juga. Ada 2-3 pembalap kalau nggak salah. Iya, beberapa pembalap ada yang crash juga. Akhirnya Mark bisa recover sampai posisi 12 11 ya. 12 nih. 12. Mm-mm. Ya sekitar. Mm. Kalau aku lupa lah ya. Iya, kayaknya Dia 12 finish ya. berapa? Antara 11 atau 12. Mm-mm. Jadi, Pokoknya di akhirnya dia nyusul Alex Rins deh pokoknya. Nah, Dua itu tikungan terakhir. Marquez nyelamatin ya beberapa poin lah ya, daripada dia hilangan begitu aja semua, dia ngoleksi nyoba lah. Ternyata emang berhasil seenggaknya meminimalisir kehilangan dia di championship kali aja bermanfaat di akhir-akhir musim biasanya. Nggak ada poin yang nggak berguna. Iya, itu dia. Ini dia. Setiap poin berguna soalnya. Ini hal yang selalu dilakukan Marquez kalau misalnya jatuh, berusaha untuk nyelamatin motornya dulu ya. Ya, karena 1-2 poin itu kita nggak tahu berguna sekarang, tapi nanti di akhir kalau kita nggak finishin balapan-balapan kayak gini kan, ya nyesalnya di akhir nanti. Iya, betul. Ya terbukti dia berhasil nyusulin beberapa, ada yang crash. Jadi poinnya bahkan nggak sekedar 1, 3 atau 4 bahkan ya yang dia bisa selamatin. Ya. Makanya cukup lah. Mm-mm. Nah, sampai akhir di depan nggak ada yang bisa mendekati Alex Marquez ya. Iya. Walaupun gapnya sama Quartararo sempat 2,5 detik, terus pas finish tinggal 1,5 detik lagi nih. Tapi kayaknya Alex nggak terlalu ngambil resiko lah. Iya, kayaknya emang nahan, nggak nge-push banget daripada jatuh. Daripada jatuh orang udah cukup jauh juga kan gapnya. Iya, kan. tinggal diatur aja kan race pace-nya, jadi ya dia bisa memenangkan balapan kemarin. Kemenangan pertama nih, selamat nih untuk Alex Marquez, kemenangan pertama. Iya. Kemenangan kedua, yang pertama sebenarnya sprint, tapi sprint kan nggak dihitung sebagai Grand Prix winner ya. Dan di depan halayak ramai Spanyol, wah, di depan heboh. fansnya juga heboh banget kemarin. Nah, ini standingnya, rider standing. Ya, ini dengan kemenangan itu membuat Alex Marquez memimpin klasemen lagi. Dibalik lagi nih sama Dibalik lagi. Unggul 1 poin ya dari Mark, dari kakaknya. Lalu unggul 20 poin dari Pecco. Posisi 4 ada Morbidelli, ada Di Giannantonio, ada Quartararo naik banyak banget posisinya. Lalu ada Johann Zarco turun karena kemarin kurang perform ya. Honda yang lain yang perform justru Marini. Lalu ada Ai Ogura menjadi top Aprilia di klasemen juga. Marco Bezzecchi dan juga Pedro Acosta di posisi 10 nih. Pedro. Ya, ini menarik nih melihat kembali emang Mr. Konsistensi itu di atas segalanya. Ini aku keingatan 2020 mungkin Johan Mir jarang-jarang menang tapi juara dunia. Ini tiba-tiba kalau misalnya plot twistnya adalah Alex Marquez yang jadi juara dunia sih heboh sih. Di podcast sebelumnya sih kita bilang ya, ini kalau yang menang Alex Marquez sih kayaknya seru juga nih. Dan ini kayak ada indikasi, tapi baru beberapa round ya. Ini baru beberapa round. Cuma menarik juga kalau Alex Marquez nih yang jadi juara dunia. Betul. Dia cuma menang sekali dari 10 balapan termasuk sprint ya. Tapi poinnya bisa posisi pertama unggul 1 poin dibanding Marc Marquez yang menang 8 kali. Dan juga di depan Pecco Bagnaia yang sama-sama menang sekali tapi tidak sekonsisten Alex Marquez. Dan sebenarnya menurut aku yang bahaya sekarang buat Mark itu bukan Pecco tapi Alex ya. Kenapa? Karena Alex udah menang. Udah ngerasain menang. Dia udah nextnya udah nggak kalau ibarat kita belum pernah menang pas lagi leading tuh kadang kesemutan atau gimana gitu ya. Nervous. Tapi Alex udah pernah menang, dia udah gak ada nervous lagi, nothing tulus pasti.
Ya bahkan Nah mungkin ini lebih gila lagi nanti naik motornya ya. iya iya. Ya itu yang Justru ditunggu-tunggu. Peko juga harus lebih hati-hati sama Alex, bukan sama Mark doang sekarang Mhm. harusnya ya. Iya. Ini Nih, dengan kemenangan Alex menjadikan battle di depan lebih seru karena Alex sudah nggak terlalu main aman lagi. Dia udah menang, udah mhm. pernah menang. Iya. Selanjutnya adalah juara dunia mungkin ya. Iya, bukan tidak mungkin nih. Ini kalau ngelihat kayak gini sih, ya tinggal konsistensinya diterusin. Ya yang lain juga sih ya, kayak Mark juga, Peko juga di depan kayak gini ya seru aja pasti sampai akhir battle-nya. Betul, betul. Kalau 3 orang ini, antara 3 orang aja tapi terus battle sampai akhir balapan, akhir musim sih seru-seru aja. Mhm, mhm. Siapapun yang menang ya. Iya, Menurut kita berdua sih begitu. mhm. Kita tunggu-tunggu. Langsung kita sedikit bahas tadi yang Adam simpen deh. Aku penasaran banget nih. Kita Nah, next mungkin vote dulu dong, oh next ini vote dulu. dulu boleh ya. Nah, Nah, Alex Alex dua dan juga bersaudara yang Alex pertama dan kali juga menang di Mark. MotoGP. Betul. Sebelumnya kakak adik yang ada di MotoGP itu ada Espargaro, tapi Mhm, nggak pernah menang. nggak pernah bareng. Paul nggak pernah menang ya. Ya, Sayang sekali waktu itu. Tapi ya akhirnya harus Marquez bersaudara yang ngambil gelar seperti ini ya, yang sejarah lah, sejarah. sejarah ini. Emang mereka berdua luar biasa sih. Nah, Dengan motor yang luar biasa juga. betul, dua-duanya sama ya. Nah, Nah, ini diucapkan selamat oleh Mark, walaupun habis crash ya Marknya ya. iya, langsung datang loh dia ke Park Ferme. Langsung datang. Mark pasti kemarin kesal banget, tapi salah satunya yang membuat dia senang adalah cuma ngeliat adiknya menang pasti. Iya, itu dia. Walaupun bisa aja kayak dari kemarin-kemarin dia ngasih menang, cuma mungkin bukan itu yang dipengenin Alex juga. Iya, ini Alex menang dengan layak menurut Iya, aku. Karena bukan hanya Mark jatuh, tapi dia overtake Pecco dan overtake ke Quartararo. Quartararo. Ya. Bukan bukan 100% hibah gitu Mm-mm. kalau kayak fans-fans kita kan ya bilangnya, "Oh menang hibah, Menang. podium hibah," gitu kan. Iya, iya, Enggak Kak, ini layak lah. layak ya. Emang kalau Mark jatuh jadi salah Alex gitu, itu kan salahnya Mark sendiri ya. Betul. Ya, tapi ya ini ya, inilah dia balapan. Ya, Ya, bagus lah buat mentalitas Alex sendiri. Jadi ya betul makin betul. gacor nanti di depannya. Semakin gacor. Mm-mm. Berarti kita bahas soal crash-nya Mark, Iya, crash-nya Pecco, crash-nya Quartararo, Quartararo. lalu juga struggle-nya Pecco ya. Boleh. Ayo Dan gimana? kenapa Alex harus agresif nyusul Quartararo? Mm-mm. Karena dengan MotoGP era sekarang aerodinamis yang ekstrim, udah level aerodinamisnya untuk motor mungkin udah sekelas F1 untuk mobil gitu ya, Kompleks soalnya aerodinamisnya ya. ya. Kompleks banget. Ya kita lihat wingnya aja di samping depan, di fairing bawah ada 3 mungkin wingnya, di depan fairing depan ada 1, Mm-mm. di belakang ada 2. Itu aja kan udah banyak ya Iya. untuk motor loh. Itu akan menciptakan dirty air, yaitu turbulence yang udara nggak smooth udaranya. Mm-mm. Jadi kayak Quartararo tadi pas ada Marquez overtake dia langsung goyang motornya, dan ini dialami sama Pecco ketika dia ada di belakang motor lain. Dan ini masalah yang kurang lebih mirip kayak tahun lalu di GP24 waktu itu ya. Walaupun sekarang juga GP24, sekian. Iya, sekian ya, nggak yang 25 full ya. Di saat dia ada di belakang motor, ada di belakang motor lain, dia akan dapat udara kotor tadi, dirty air, lalu tekanan angin, tekanan ban naik, jadi nggak bisa mendekat terlalu lama gitu. Kalau kita lihat kemarin ada Pecco beberapa kali ngedeketin Quartararo, tapi nggak bisa lama-lama kan, akhirnya dia harus mundur lagi. Deketin lagi, mundur lagi. Makanya harusnya overtake itu kayak Alex kemarin lawan Quartararo. Agresif sekalian ya, langsung. Ya. Di saat ada kesempatan pertama untuk overtake, ya langsung overtake. Kayak mungkin kalau kita lihat di Superbike, toprak lah ya, gaya-gaya toprak lah ya. Gaya toprak ya, emang masuk aja langsung ya. Iya, nggak bisa tuh ikutin dulu berapa lap, terus overtake gitu. Karena dirty air tadi, tekanan ban naik, ya
masalah yang kompleks untuk MotoGP era modern ini sih. Hmm. Makanya ada regulasi 2027 tadi kan, untuk mengurangi itu sebenarnya. Berarti sama halnya F1 juga ya, mengurangi dirty air ini PR banget berarti untuk PR. penyelenggara balap buat PR banget menghilangkan. untuk regulasi. Buat regulasi aja udah jadi PR banget itu. Dan kenapa Marquez kemarin crash? Teorinya adalah yang ngomong bukan aku, yang ngomong Peko. Kalau kalian lihat di MotoGP.com ada. Teorinya dari Peko adalah dirty air tadi untuk Mark. Ya. Sama mungkin tekanan angin, tekanan ban yang terlalu tinggi mungkin karena terlalu lama di belakang motor lain kan. Karena tidak hanya itu aja, kita lihat di Argentina waktu dia di belakang Alex, dia mau nyusul, dia sih confident banget di atas motor ya si Marc Marquez ya. Tapi ketika di belakang Alex goyang-goyang gitu, goyang ya. gitu kan. Iya. Nih berarti emang pengaruh banget nih turbulence dari motor yang ada di depan ke belakang nih ya. Jadi mungkin sama kayak F1 mungkin ya kalau kita ngomong, ini adalah pertarungan kualifikasi sebenarnya. Karena motor itu akan perfect kalau nggak ada siapapun di depannya. Jadi ketika start di depan atau melewati tikungan pertama itu ada di posisi pertama, itu akan lebih aman ketika dibanding ketika Mark ada di belakang yang lain ya. Jatuh mic-nya. Aman. Ya menurut aku sih gitu. Dan ini permasalahan MotoGP era sekarang sih aerodinamis ya lagi-lagi ya. Ya karena terlalu kompleks, bikin angin masuk dan keluar tuh justru kotor yang kanan kiri ya. Ini serba salah. Kalau di belakang katanya sempat isunya kan nyedot tuh. Kalau di belakang ya nyedot. Kalau di samping dia turbulence kotor. Jadi serba salah nih para pembalap sebenarnya. Ya itulah harus agresif tadi ya jadinya ya. Emang cara berkendaranya lagi yang harus mungkin ubah atau disesuaikan lagi. Ya. Aku sih nggak terlalu suka pakai wingletan ya. Atau kalaupun pakai nggak yang terlalu banyak gitu ya. Ya bahkan sekarang di KTM aja udah kayak spoiler gitu kan. Udah kayak F1 ada front wing, rear wing gitu kan. Tinggal DRS-nya aja yang belum. Iya makanya. Mungkin kayak kalau mau ada winglet Superbike itu kan winglet cuma satu doang gitu kan. Ya mungkin itu lebih baik untuk tontonan ya. Iya. Bahkan menurut aku 2027 bener dihapus winglet? Oh enggak. Tetap ada. Tapi ukurannya diatur lebih kecil ya. Enggak kayak sekarang nih ya udah terlalu masif. Udah terlalu masif. Dan terlalu berpengaruh sama racingnya itu sendiri ya. Ya gitu ya tambahannya. Ada lagi dalam kira-kira mengenai berita lain paling Morbidelli harus cedera. Karena kita nggak pernah lihat crashnya di TV kemarin. Tahu-tahu hilang aja ya. Tapi dia crash di tikungan 11 itu tikungan ke kanan yang kenceng banget. Sayang banget kita nggak pernah ada replaynya itu dia harus cedera. Setidaknya untuk hari ini ada testing kan MotoGP di Jerez lanjutan. Setidaknya untuk hari ini dia cedera nggak bisa ikut. Tapi nggak ada statement yang mengatakan dia nggak ikut di balapan selanjutnya sih nggak ada. Semoga masih bisa ikut lah untuk. Ya semoga nggak parah ya. Masih bisa ikut di balapan selanjutnya. Nah, terus kalau tadi aku singgung testing, hari ini ada testing nih. Berapa hari testing? Hari Senin ya, hari ini kan tag-nya hari Senin nih. Hari Senin nih. Ya itu aku lupa lagi berapa harinya. Pokoknya langsung ada testing beberapa part baru dan mungkin part untuk tahun depan dan mungkin yang testing tuh kayak test ridernya, beberapa pembalap juga ikut testing. Mungkin ada beberapa fairing baru. Kalau untuk tahun ini paling kan hanya fairing aja yang boleh diubah ya. Untuk tahun depan bisa macam-macam atau mungkin Yamaha mau testing V4 lagi, nggak tahu. Bisa aja. Ya, mungkin. Mungkin. Tapi ya karena saat kita ambil video ini testingnya belum selesai, jadi kita nggak bisa ngasih kesimpulan apa-apa ya. Mungkin kalau ada beritanya nanti kita sampein deh. Kalau nggak ada ya kita nggak nyampein apa-apa. Oke deh kalau begitu. Itu dia untuk Jerez.
Nanti tesnya mungkin kita bahas kalau emang perlu kita bahas. Selanjutnya di mana nih Dam? Selanjutnya di Le Mans. Le Mans, Prancis. Oke, kapan? Frankfurt. Minggu depan berarti. Minggu depan berarti ya. Oke. Kalau udah Prediksi berarti. kalau udah balapan berikutnya berarti prediksi. Oke. Siapa dulu? Silakan Dam, gantian nih. Oke. Dirimu dulu. Mark lah. Mark ya. Mark Quartararo Vinales. Mark, Alex sama Peko nih nggak ada nih. Oke. Ya udah gitu aja. Oke, Mark siapa tadi? Quartararo Vinales. Quartararo Vinales. Ya lah, aku Alex, Mark, Peko. Standarisasi Standar Ducati ya. Ducati ya, karena kayaknya sih bagus sih. Nggak tahu Alex mungkin karena udah menang nih, pengen ngicip lagi biar back to back. Ya kalau aku mikirnya karena Quartararo home race, terus Vinales momentumnya lagi bagus. Siapa tahu. Ya. Kita nggak ada yang tahu loh ya. Tiba-tiba random aja, emang kadang race kayak ini Quartararo yang di depan. Ya makanya. Nggak ada yang tahu. Ya, kalian kalau boleh. Kalau punya prediksi boleh tulis di kolom komentar juga. Siapa tahu ada yang lebih gila dari prediksi aku kan. Tahu Sapadori ya itu enggak ini. Ayo Ogura sih. Oh iya juga ada ya Ogura ya. Oke. Ya udah yang jelas tadi ya kata Adam, kalau misalnya kalian punya prediksi tulis di kolom komentar. Terus kalau misalnya ada pertanyaan? Nah, kalau ada pertanyaan soal MotoGP, Superbike atau F1 atau mungkin balapan lain, boleh juga tulis di kolom komentar, nanti kita bantu jawab atau bahas di next podcast. Yang jelas terima kasih banget nih buat teman-teman untuk supportnya, entah itu like, subscribe dan lain-lainnya, dan masukan kalian di kolom komentar selalu jadi bahan di kepala kita biar bisa jadi lebih baik nih. Dan tambahan juga terima kasih buat Rabas App yang selalu hadir bersama kita hingga hari ini, bahkan dari awal kita podcast ya Dam ya. Betul. Oke, kalau begitu. Oh iya, jangan lupa apa tuh? Untuk kalian yang suka nonton sim racing, nah minggu ini kita ada ronde pertama Robas App GT Series 2025. Betul nih, event banget. Tunggu nih. Iya, nih kalau kalian tunggu nanti mungkin ada linknya mungkin di atas atau di mana. Kalau tiba-tiba ada ya, langsung aja kalian klik aja, nanti biasanya ada muncul tuh. Klik aja kalian mau nonton. Oke, kalau gitu jangan sampai kelewatan di Robas App GT Series-nya. Series dan juga jangan kelewatan next podcast nih. Next podcast. Karena kita bakal hadir terus. Pokoknya ada balapan kita mau muncul gitu ya. Iya. Oke, kalau begitu kami berdua undur diri pamit. Jangan lupa next episode. Bye-bye. Thank you, bye-bye. Every successful company starts small, facing challenges and solving problems, much like children learning to navigate the world. And just like a young child, to navigate your businesses through ups and downs, you need a trusted partner who listens, understands, and provides support. That's where Robust App comes in, offering tailored solutions for your unique needs. As your company expands, the challenges evolve and become more complex. But with Robust App by your side, you can grow with confidence, knowing we scale along with you. Even when you reach new heights, Robust App remains your steadfast partner, continuing to understand, support, and empower you. Because at every stage, Robust App isn't just a solution. We are your trusted partner in growth.